Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TV-mu kembali hadir bersama saya Isam Marsha dalam program Teras UHAMKA, dan kembali kita sama-sama berdoa tentunya semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan dan rahmatnya untuk kita semua. Dan pemirsa, seperti biasa dalam Teras UHAMKA kita akan berbicara seputar ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh Sivitas Akademika UHAMKA lintas program studi dan lintas fakultas, dan juga bicara tentang ikhtiar-ikhtiar yang tentunya sejalan dengan visi pendidikan yang dihadirkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pendidikan, dan tentunya bersama Wakil Dekan 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA, yakni bersama Bapak Hari Naredi MPD. Dan langsung saja kita sapa Pak Hari. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam Mas Ihsan. Sehat? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kali ini kita bicara tentang membangun pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan menuju Indonesia Emas 2045. Ini sangat menarik nih Pak Heri. Yeah. Terlebih Indonesia Emas 2045 menjadi salah satu yang digaung-gaungkan, digadang-gadangkan dan akan kita raih. Tentu ini tidak membutuhkan ikhtiar yang luar biasa untuk mencapai ke sana. Dan mengawali diskusi kita nih Pak Heri, mungkin seperti apa kita melihat pendidikan itu sendiri, hakikat dari pendidikan itu Pak. Silakan Pak. Iya, terima kasih Mas Iksan. Memang bicara tentang pendidikan ya, itu sesuatu yang sangat penting, apalagi bagi sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Untuk itu maka refleksi terhadap pendidikan Indonesia itu menjadi fondasi yang harus dipahami oleh semua kalangan gitu. Kita tahu bahwa Indonesia lahir itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang, melalui sejarah yang panjang. Nah, sejarah pendidikan di Indonesia memang menarik kalau kita telusuri ya. Jadi memang kita pernah dijajah oleh bangsa asing. Ya, mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, dan paling lama adalah Belanda. Betul. Yang disebut juga dengan kolonialisme. Nah, sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing itu, kita kan dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Artinya kita sudah memiliki peradaban yang maju. Betul. Ya kan? Peradaban maju itu bisa tumbuh dan berkembang karena ada warga masyarakat dan pemerintahan yang memang memiliki kecerdasan. Nah, gitu. Misalnya kerajaan Majapahit, Sriwijaya, bahkan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, itu merupakan pelajaran yang harus kita petik ya, bahwa Indonesia waktu itu ya sudah memiliki peradaban yang hebat. Jadi ada kebanggaan buat kita sebagai bangsa bahwa kita adalah bangsa yang besar. Nah, ketika kita dijajah, maka disitulah ada diskriminasi. Nah, ada diskriminasi, ada kolonialisme, kita dianggap kelas paling rendah, kelas 3 gitu ya. Nah, mereka bangsa asing itu kelas paling tinggi gitu kan. Kemudian di bawahnya ada timur asing gitu, Cina atau mungkin bangsa-bangsa India itu kelas 2, kita kelas 3. Nah, mindset ini harus kita rubah gitu loh. Maka ada istilah, kalau kita hari ini masih membawa mental kolonial itu, kita harus rubah ya kan. Mental kolonial itu ya mental terjajah. Contoh yang paling sederhana misalnya, kalau kita punya murid ya duduk paling belakang, nggak berani paling depan. Betul. Kayak takut gitu loh. Nah, ini kan harus kita rubah, bahwa membangun kepercayaan diri itu harus kita tumbuhkan. Nah, ratusan tahun kita dijajah oleh bangsa Belanda, kemudian timbul keinginan ya dari tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan untuk menuntut gitu ya, menuntut kemerdekaan. Nah, disinilah Belanda juga akhirnya menyadari bahwa makin lama makin berkuasa, dia membutuhkan tenaga-tenaga ahli ya untuk memanajemenkan Indonesia ini waktu itu ya, namanya Hindia Belanda. Hindia Belanda, betul. Maka lahirlah istilahnya politik etis. Politik balas budi ya, salah satunya terkait dengan pendidikan. Betul. Nah, Belanda membuka ruang bagi generasi muda waktu itu untuk sekolah. Tapi sangat terbatas, sangat ya, hanya kalangan ningrat saja yang bisa sekolah, Mas Iksan. Jadi pendidikan itu era kolonial istilahnya, jadi ya, pendidikan yang
diperoleh oleh golongan ningrat. Ningrat, betul. Ya. Orang tertentu aja tadi. Orang tertentu, sedangkan rakyat biasa tidak bisa belajar Akses. gitu ya, akses ya. Nah, walaupun sedikit, tetapi ternyata dampak dari pendidikan ini luar biasa. Belanda berharap bahwa ketika mereka mengajarkan rakyat Indonesia hanya untuk sebagai tenaga administratif di pusat-pusat pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan dia, tetapi membuka pikiran rakyat Indonesia bahwa ternyata kita dijajah gitu loh, dan bagaimana lepas dari penjajahan seperti ini. Nah, dari kalangan elit terpelajar itulah lahir pergerakan kebangsaan. Maka lahir tokoh-tokoh seperti Soekarno muda, Hatta muda, Syahrir muda, Ahmad Dahlan muda, ya kan? Yang waktu itu sadar bahwa kita sebenarnya dijajah. Nah, itu harus kita pahami untuk generasi muda sekarang ini, bahwa Indonesia tidak lahir begitu saja. Jadi Indonesia lahir perlu proses perjuangan. Nah, dari sinilah lahir tokoh-tokoh seperti Ahmad Dahlan, ya kan, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, bapak pendidikan Indonesia gitu kan, tokoh awal gitu ya. Apa yang Ki Hajar Dewantara ajarkan pada kita semua, yaitu sebagai seorang guru di depan ya, kita itu harus menjadi panutan. Nah, panutan. Nah, jadi siapapun itu, kalau kita bernama orang tua, kita harus menjadi panutan. Nah, panutan itu menjadi hal yang langka hari ini, karena panutan yang baik itu seperti apa gitu loh. Ya, kalau kita bilang pemimpin yang baik tapi pemimpinnya korupsi misalnya, pemimpinnya tidak mencerminkan perilaku yang baik. Nah, itu kan berarti harus ada perubahan gitu ya. Untuk jadi pemimpin tentu harus pemimpin yang baik. Gitu. Kemudian di tengah kita harus menjadi pendamping, ya kan? Pendamping juga. Pendamping, jadi mendampingi siswa, mendampingi mahasiswa, mendampingi rakyat ini ya, agar supaya mereka tidak salah jalan gitu loh ya, gitu. Nah, kalau di belakang kita jadi motivator, pendorong. Gitu. Nah, makanya ada, kalau bahasa Jawanya kan, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tut wuri handayani. Nah, itu. Jadi kalau di depan kita menjadi suri tauladan, di tengah kita menjadi pendamping yang baik, dan di belakang kita menjadi pendorong, motivator. Nah, konsep ini, Ki Hajar Dewantara ini kan sangat maju di zamannya gitu ya. Dan bahkan hari ini masih relevan. Hari ini sangat relevan gitu ya untuk kita terapkan. Nah, lahirlah tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan yang tadi saya sampaikan, yang mencerahkan tadi, cerdas dan mencerahkan. Nah, gitu loh. Jadi Soekarno, Hatta, Syahrir itu bisa saja bekerja sama dengan Belanda, bekerja untuk Belanda, tidak perlu dengan rakyat, ya kan? Tapi mereka justru malah berusaha untuk menyadarkan rakyat, mencerdaskan rakyat, membimbing rakyat gitu, untuk lahirnya sebuah kemerdekaan. Nah, gitu. Di sana kita bisa melihat pertama hakikat pendidikan, pentingnya tadi Pak, urgensi pendidikan sendiri, karena secara historis kita melihat jalan-jalan kemerdekaan, jalan-jalan kebebasan itu kita lihat dari proses pendidikan tadi, tokoh-tokoh tadi yang menyadarkan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Heri, kita akan lanjutkan kembali. Ini sungguh sangat menarik tentu perbincangan kita bicara dalam konteks membangun pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan, terlebih menyongsong Indonesia Emas 2045. Tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA, masih bersama Pak Hari Naredi, MPD, Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan UHAMKA. Dan kita berbicara tentang membangun pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan menuju Indonesia Emas 2045. Pak Heri, tadi kita sudah melihat secara historis dan melihat lebih dalam hakikat pendidikan itu sendiri. Dan secara historis tadi kita melihat bagaimana pendidikan itu sangat penting tentunya, terlebih dalam kehidupan kebangsaan kita di tengah penjajahan yang saat ini kita raih kemerdekaan, dan tentu ini kaitan juga menapak ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Dan kalau tadi juga disinggung kaitan dengan pendidikan yang cerdas dan mencerahkan, itu seperti apa memaknai pendidikan seperti itu? Oke, terima kasih Mas Ihsan. Kalau kita lihat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita, itu jelas itu cita-cita bangsa mau kemana, ya kan? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, ya, supaya berkehidupan yang bebas, ya, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya menuju kepada kesejahteraan umum, ya kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan?
dan mencapai keadilan gitu. Mencapai keadilan. Nah, jadi kesejahteraan, keadilan, ya kan, ya kemerdekaan itulah cita-cita kita gitu loh. Nah, ini penting ya buat kita bahwa menyadari bahwa pendidikan itu ending story-nya kemana sih, ya kan? Akhir dari pendidikan kita mau kemana, ya kan? Nah, pendidikan itu kan bagian dari memanusiakan manusia gitu loh, mencerdaskan sekaligus mencerahkan. Betul. Orang cerdas kalau tidak tercerahkan itu bisa jadi monster, gitu kan? Artinya apa? Dia bisa membuat kerusakan di bumi ini, ya kan? Tapi yang tercerahkan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, gitu loh. Maka dia bisa menciptakan keadilan, kesejahteraan, ya kan? Ilmu yang dia dapatkan itu benar-benar dia gunakan untuk kehidupan kemanusiaan. Kalau dalam Islam ya menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Nah, seperti itu Mas Iksan. Baik, itu kaitan dengan tadi cerdaskan dan mencerahkan. Cerdaskan dan mencerahkan. Itu tidak cukup dengan cerdaskan saja, ya, harus mencerahkan. Mencerahkan. Ya. Cerdas dan juga harus tercerahkan. Tercerahkan. Juga. Nah, itu nah baik kaitan dengan kecerdasan itu sendiri. Betul. Tadi kita juga di beberapa lalu juga membahas kaitan dengan membangun kecerdasan tidak cukup hanya kaitan dengan intelektual saja. Betul. Ada instrumen-instrumen lain yang perlu cerdas tentunya. Betul. Itu apa saja yang perlu dihadirkan? Iya, sebagai manusia yang menyadari dirinya manusia, ya kan, kita sadar bahwa kita manusia, kita sadar bahwa kita berada di dunia, hanya manusia yang sadar bahwa akan hakikat kemanusiaan. Betul. Nah, maka lahirlah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini banyak, ya kan, dan salah satunya adalah pengetahuan yang rasional, ya, yang dalam pikiran kita tuh sudah ada kategori, ya. Kategori ruang dan waktu itu kan pengetahuan rasional. Pengetahuan misalnya terkait dengan kualitas atau kuantitas, itu kan pengetahuan rasional. Tapi juga harus didorong oleh pengetahuan yang empiris. Betul. Nah, gitu. Jadi ada fenomena yang kita bisa lihat, ada nomena yang kita tangkap di atas fenomena itu. Nah, kalau dalam Islam ya lahirlah yang disebut juga dengan kecerdasan spiritual. Ya. Kecerdasan spiritual itu kecerdasan yang tumbuh lahir dari keyakinan kita, ya, sebagai seorang manusia yang memiliki jiwa, nah itu loh, dan sekaligus raga. Jadi jiwa kita ini itu kan tertanam dalam diri kita, gitu loh. Nah, kecerdasan jiwa itu melahirkan kecerdasan spiritual, ya. Kalau kita diberikan bekal, ya, petunjuk, ya, tuntunan, ya, dengan kuat, ya, di dalam agama kita, agama Islam, jelas bahwa ketauhidan itu adalah number one, gitu loh, ya. Dan Tuhan itu dalam Al-Quran banyak bicara tentang penciptaan langit dan bumi, gitu kan. Dan untuk meyakinkan manusia bahwa akulah, kata Allah, itu Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang memelihara langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, raja langit dan bumi. Kita tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan itu, di hadapan Allah itu. Maka lahirlah yang disebut juga ketakwaan. Jadi ketika manusia memiliki kecerdasan spiritual, maka secerdas-cerdasnya manusia, ya kan, tidak akan bisa melampaui kecerdasannya Tuhan, gitu. Maka lahirlah kecerdasan spiritual, gitu. Nah, ini yang terjadi di belahan barat sana, orang menjadi kehilangan kecerdasan spiritual dalam konteks keagamaan, kehilangan nilai-nilai keagamaan yang agama samawi, ya. Akhirnya lahirlah nihilisme, ya, ateisme, ya, karena dia hanya menuhankan sains, ilmu pengetahuan, gitu loh. Tetapi kecerdasan spiritual itu harus dibangun dari ketakwaan kita, keimanan, gitu. Itu yang disebutnya kecerdasan spiritual. Sementara ada lagi yang disebut dengan kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional itu kan, nah, kalau anak sekarang itu sering tidak percaya diri, ya, gitu loh. Tadi yang saya katakan ada mental keterjajahan, gitu loh. Mungkin dalam pola kehidupan keluarga kita, ya, sering dimarahin, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Di sekolah juga sering dimarahin guru. Akhirnya ada tembok penghalang mental dia untuk maju, gitu. Nah, di sini yang disebut juga bagaimana kita sebagai manusia menciptakan kecerdasan emosional. Secara emosional kita harus membangun diri kita bisa melakukan
ya yang disebut juga sehat secara mental gitu loh, emosional. Jadi kalau kita naik kendaraan misalnya, ya kan, kemudian kita emosional dalam tanda petik tidak cerdas, kita bisa konflik dengan sesama pengendara di jalan. Sering kita lihat itu, tiba-tiba ada orang berantem di jalan karena serempetan. Ya, jadi kita bisa menahan diri gitu loh, bahwa kita tuh harus memiliki kepekaan ya secara emosional, mampu menilai ya secara baik ya, mana baik, mana buruk, mana mulia, mana hina, mana benar, mana salah, mana penting tidak penting. Itu juga membutuhkan kecerdasan emosional. Seperti itu untuk kecerdasan. Sementara kita juga mengembangkan kecerdasan sosial. Sosial, oke. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial kan sebenarnya. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Saling berinteraksi satu sama lain itu adalah sebuah keniscayaan manusia. Tapi kalau kita tidak memiliki kecerdasan sosial, apa yang terjadi? Ya kan, konflik, ya kan, gampang tersulut, ya kan. Kemudian masing-masing punya kepentingan sendiri, sehingga banyak hal yang di dunia ini bahkan ya kalau kita lihat misalnya, ya perang di antara Uni Soviet Ukraina, Palestina dengan Israel gitu kan. Sebenarnya kan mereka harusnya membangun kecerdasan sosial, ya kan, bahwa kita hidup tuh saling rukun lah gitu, saling harga menghargai, toleransi gitu kan. Tetapi kan memang sulit ya ketika hawa nafsu itu sudah masuk dalam diri umat manusia ya, sehingga itu tadi tidak seolah-olah dia adalah penguasa gitu loh dan ingin menguasai. Makanya kan kalau ada 3 filosof besar yang dari barat kalau saya kutip ya, misalnya Sigmund Freud itu mengatakan bahwa manusia itu makhluk libidinal, ya hawa nafsu aja lah intinya gitu kan, mengumbar hawa nafsu. Sementara Karl Marx ya kan menganggap bahwa manusia itu makhluk material, materialis, ya gitu, sekedar materi saja gitu kan. Sedangkan Nietzsche mengatakan bahwa manusia itu sesungguhnya adalah apa ya, memiliki kehendak berkuasa. Ini kan warning buat kita bahwa tokoh-tokoh filosof itu mengingatkan kepada kita agar jangan menjadi manusia yang libidinal lah, jangan menjadi manusia yang materialisme dan jangan menjadi manusia yang hanya ingin berkuasa gitu. Ya kalau kita ambil ibrohnya dari 3 filosof tadi, walaupun mereka sebagian ateis ya, tapi paling tidak kita ambil hikmahnya dari situ. Nah sementara Ibnu Khaldun mengatakan bahwa hidup ini siklus gitu. Ya, lahir, tumbuh, berkembang, mencapai kejayaan dan keruntuhan. Ya seperti siklus hidup kita lah. Lahir, anak-anak, dewasa, orang tua, dan akhirnya berakhir kehidupan. Nah, dalam rotasi kehidupan ini apa yang kita isi dalam hidup ini, kan gitu, nilai-nilai apa, manfaat apa yang kita ingin kembangkan dari kehidupan kita ini. Pendidikan sangat penting untuk itu. Baik, itu tadi 4 kecerdasan tadi Pak ya, kaitan dengan dalam ini menjadi fondasi tentu menghadirkan proses pendidikan kecerdasan tadi yang mencerdaskan dan mencerahkan tentunya. Karena kaitan dengan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan juga sosial tadi. Baik, kita akan kembali usai jeda berikut Pak Heri, dan juga kita melihat ikhtiar apa yang dihadirkan FKIP sendiri tentunya dalam rangka ikut dalam menghadirkan sumber daya manusia kita tentunya yang terdidik, tentunya yang sumber daya pendidikan kita yang cerdaskan dan mencerahkan menuju Indonesia Emas 2045 insyaallah. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dengan tema kita membangun pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan menuju Indonesia Emas 2045, dan masih bersama Pak Hari Naredi, Wakil Dekan 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA. Pak Hari, tadi kita sudah mengupas dalam tentunya kaitan dengan maknai mencerdaskan dan mencerahkan itu, termasuk harus dimodali, harus dengan 4 kecerdasan tadi yang harus dimiliki. Lantas kalau kita tarik sivitas akademika itu seperti apa tentunya dari FKIP ikhtiar yang dihadirkan, dan juga ini tentu sudah kalau kita lihat sekarang ini sudah menjadi program tentunya sudah menjadi visi Indonesia Emas khususnya di bidang pendidikan. Seperti apa Pak? Iya, ya FKIP sebagai salah satu LPTK ya di bawah naungan Muhammadiyah, FKIP UHAMKA tentu saja
memiliki peran ya untuk berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus mencerahkan gitu ya. Nah, tadi kita sudah diskusi bagaimana kecerdasan selain kecerdasan intelektual ya, kecerdasan spiritual, emosional dan sosial itu kita kembangkan. Ya, kalau di Muhammadiyah itu ada mata pelajaran atau mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran di FKIP UHAMKA. Nah, di FKIP UHAMKA ini ada 12 program studi plus PPG, ya kan? Nah, 12 program studi ini kalau kita bagi per rumpun ya, ada rumpun ilmu pengetahuan alam, pure science dan matematik, ada rumpun ilmu-ilmu sosial, social science, dan ada rumpun bahasa. Juga ada rumpun ilmu pendidikan. Ya. Nah, di rumpun ilmu alam itu, IPA itu ada biologi, fisika, matematik. Ya kan? Kemudian di rumpun ilmu sosial itu ada sejarah, geografi, dan pendidikan ekonomi, ya kan? Sedangkan di rumpun ilmu pendidikan itu ada pendidikan anak usia dini, PGSD, dan bimbingan konseling. Nah, di rumpun bahasa itu ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Indonesia. Jadi ada 12 prodi. Nah, saya gambarkan begini Mas Ihsan ya. Ketika 12 program studi ini memiliki potensi yang luar biasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dari tiap rumpun ilmu tadi, social science ya kan, kemudian physics science, bahasa dan sastra ya kan, kemudian ilmu pendidikan luar biasa. Maka saya kami ya tentunya menyadari itu bahwa peran pendidikan sangat penting dan FKIP alhamdulillah sudah melahirkan ya lulusan-lulusan yang bisa diterima dalam masyarakat, guru-guru yang profesional ya sudah dirasakan oleh masyarakat. Sekolah-sekolah sudah merasakan lulusan FKIP ini mempunyai tempat tersendiri di masyarakat, tidak hanya bisa mengajar tapi sekaligus mendidik ya, dengan nilai-nilai tentu saja keislaman yang kuat, karakter yang kuat itu. Nah, untuk program studi FKIP sendiri yang ada di FKIP ini, kami juga sedang mengembangkan kurikulum yang berbasis outcome based gitu. Jadi OBE ya. Outcome based education. Ya. Apa tujuannya sebenarnya adalah agar dapat memastikan bahwa pengetahuan, ilmu pengetahuan yang didapat oleh mahasiswa itu benar-benar dikuasai dan terimplementasikan. Ya, jadi ada outcome-nya. Kalau output kan misalnya contoh sederhananya mahasiswa UTS hari ini UTS misalnya, ya kan, nilai UTS keluar, ya kan. Nah, nilai itu output. Tapi outcome-nya apa? Implementasi dari pengetahuan yang dia dapat. Apakah dalam kehidupan diri dia, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa, bahkan bernegara, pengetahuan itu mereka gunakan gitu. Makanya konsepnya adalah yang kita kembangkan adalah berbasis studi kasus, case based atau mungkin problem based dan project based. Karena student center learning adalah sebuah keniscayaan hari ini. Tidak lagi ya kita sebagai dosen sebagai fasilitator aja, ya kan, mereka lah yang mencari dan menemukan masalah dan menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Dengan berbagai project yang dia kembangkan. Dia membuat proposal, dia menemukan, mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana dengan metode-metode yang dia gunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah pendidikan di era abad 21 yang diharapkan nanti mereka akan menjadi orang-orang pilihan yang bagian dari bonus demografi di 2045. Karena kalau kita tidak siapkan hari ini, 2045 itu akan menjadi sesuatu yang utopia aja gitu loh, ya kan. Bisa jadi bukan emas, malah perak atau perunggu. Artinya kita banyak pekerjaan-pekerjaan nanti di masa depan yang hilang, yang punah karena digantikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi yang terpenting adalah sekarang menyiapkan generasi hari ini untuk hidup di masa depan dengan pengetahuan-pengetahuan yang masa depan, penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi, computerized, itu bagian yang tidak terpisahkan hari ini. Jadi kalau anak-anak kita belajar coding, ya itu sebuah keniscayaan, ya kan? Belajar tentang bagaimana semua itu nggak lepas dari teknologi gitu. Nah, jadi 12 program studi ini pun mengembangkan
sebuah metode untuk mengembangkan teknologi di dalamnya. Kita berada di ruang micro teaching hari ini ya dengan fasilitas yang cukup mumpuni ya untuk bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengembangkan dirinya menjadi guru profesional. Ada ruang kontrol, ada ruang micro teaching, ada ruang smart classroom ya dengan peralatan teknologi yang bagus ya kan, dan berguna dan dapat digunakan ya kan. Mungkin 5 tahun lagi mungkin udah usang ya kan. Udah update lagi, udah ada harus kita terbaru. update lagi terus gitu kan. Jadi FKIP benar didukung oleh tentunya universitas ya untuk menyiapkan guru-guru yang profesional. Karena kita mendidik bukan untuk hari ini. Untuk 5, 10 tahun, 20 tahun di Indonesia Emas ya 2045 itu 20 tahun lagi. Nah, relevan nggak pengetahuan yang kita sampaikan hari ini di masa depan? Ya kan? Maka kita ajarkan bahwa pengetahuan itu bersifat relatif gitu loh. Mereka kita tanamkan hari ini bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, jadi sebuah problem kan gini Mas ya, ini sedikit kita diajarkan guru kita waktu SD membaca dan menulis, ya kan? Membaca, menulis, berhitung. Tapi hari ini kecerdasan kemampuan literasi kita paling rendah di negara-negara di Asia misalnya, ya kan? Artinya ada yang salah nih kita mendidik anak-anak. Ketika dia bisa membaca, kenapa dia tidak melakukan proses pembacaan buku, artikel misalnya, dan seterusnya. Atau menulis berapa buku karya-karya yang dia tulis. Sangat minim gitu loh. Maka kita harus rubah cara pandangnya, ya kan, bahwa membaca itu sebuah kebutuhan, menulis itu sebuah kebutuhan, ya kan. Bukan sebuah perintah dari guru atau dosen, baru dia mengerjakan tugas gitu. Tapi kesadaran bahwa pengetahuan itu hanya didapat dari membaca, ya kan. Dan kemudian melihat fenomena yang ada. Itulah yang kita siapkan ke depan. Baik, itu kita melihat tadi dari 12 prodi tadi di FKIP, arti kita sudah melihat ikhtiar-ikhtiar yang sudah disiapkan dan ini juga terus update terus mengikuti perkembangan zaman, menjadi salah satu ikhtiar yang dihadirkan oleh FKIP menyongsong Indonesia Emas. Karena tadi Pak ya, bicara tentang Indonesia Emas, kita belum tahu 20 tahun ke depan ini apakah betul-betul menjadi peluang yang bisa kita raih secara optimal atau sebaliknya. Tentu dengan persiapan seperti inilah yang dapat kita lakukan untuk meraih peluang ini benar-benar menjadi emas tentunya. Terima kasih Pak Hari Naryadi. Kita akan kembali usai jeda berikut di segmen terakhir. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA bersama Bapak Hari Naryadi, Wakil Dekan 3 FKIP UHAMKA, dan tadi kita sudah banyak bicara tentang ikhtiar untuk membangun pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Termasuk tadi kita melihat bagaimana ikhtiar-ikhtiar yang telah disiapkan dan juga sudah berlangsung saat ini Pak Hari. Bicara tentang bangun pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan dengan berbanyak ikhtiar yang dihadirkan, termasuk dari pengembangan kurikulum tadi disebutkan berkaitan yang berbasis outcome based education tadi atau OB, dan juga bagaimana kita melihat menghadirkan sumber daya manusia yang tentunya berkualitas ya Pak Heri. Nah, kalau kita bicara tentang visi Prophetic Teaching University ini menjadi pilar dari UHAMKA sendiri, dan seperti tadi disebutkan Pak Heri, mengintegrasikan keilmuan itu terlebih untuk guru-guru yang profesional, juga tentu yang berbanding lurus dengan membangun akhlak mulia yang kaitannya dengan profetik tentunya. Seperti apa Pak Heri? Iya, ini menarik Mas Ihsan ya. Kita bisa membayangkan bagaimana 20 tahun lagi ke depan kalau kita tidak menyiapkan dari sekarang akhlak, keimanan, ya kan, nilai-nilai agama yang kuat, ya kan. Karena fenomena yang terjadi adalah di Eropa hari ini itu gereja-gereja kosong, ya kan. di Amerika gereja-gereja kosong. Artinya apa? Dia sudah tidak lagi percaya yang disebut dengan agama, ya kan. Nah, ini kan mengkhawatirkan. Untuk itulah saya setuju dengan visi UHAMKA ya, Prophetic University ini. Artinya kita masih ada connecting dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Perilaku Nabi itu yang pedomannya adalah Al-Quran, ya kan. Nah, untuk membangun akhlak mulia tentu saja perlu contoh kan, toladan gitu. Nah, contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad, ya kan. Kita bisa mencontoh bagaimana beliau itu sangat sopan, kemudian sangat jujur, arif, bijaksana, bahkan kepada
orang-orang non-Muslim. Non-Muslim, betul. Wah, itu luar biasa, ya kan? Bagaimana orang Majusi, orang Yahudi, orang Nasrani hidup berdampingan. Muamalahnya. Iya, itu di Madinah sana, ya kan? Ada yang disebut juga dengan Piagam Madinah. Itu kan sudah dicontohkan gitu. Jadi kita membangun Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang Muslimin, iya, khusus bagi gitu loh, ya kan? saja. Jadi ketika kita sebagai seorang Muslim, kita bisa menerima perbedaan itu. Tetap kita bertakwa, kita tetap beriman. Dan kita berharap bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim itu menjadi contoh dari bangsa-bangsa Muslim lainnya di dunia. Center point-nya pindah ke sini. Saya berharap gitu 2045. Ya, jangan justru nanti kita berkiblat ke barat, kita menjadi ateis semua. Iya, benar. Iya kan? Tapi kita menjadi pusat peradaban Islam. Betul. Jadi saya yakin Muhammadiyah mampu membangun peradaban Islam sampai 2045 dan seterusnya. Kalau kita membangun pondasi profetik itu dari sekarang, sesuai dengan perkembangan zaman tentunya, ya. Jadi nilai-nilai agama itu yang kita tanamkan dalam generasi muda, gitu. Jadi kalau misalnya perilaku Nabi itu bisa kita konversi dalam generasi muda kita, ya kan, dan kita tetap memiliki kekuatan ketakwaan, jadi manusia yang mutakin itu luar biasa, Mas, gitu loh. Jadi simbol-simbol keagamaan itu ke depan mungkin akan melakukan konversi gitu loh, ya kan. Ya kita nggak tahu generasi kita ke depan menafsirkan kembali, ya kan. Muhammadiyah nanti mungkin punya ijtihad baru, ya kan. Ya kita tunggu saja dari muktamar-muktamar berikutnya apa yang bisa relevan dengan perkembangan zaman ke depan yang memastikan bahwa kita tetap memiliki keimanan, ya, ketakwaan, ya, itu. Kemudian kalau di paradigma yang kita bangun itu kan prophetic teaching itu yang ada 3 sebenarnya, ya. Humanisasi, liberasi, dan transendensi. Nah, jadi 3 hal ini kan sesuatu yang orang apa ya? Liberasi itu apa sih gitu kan. Tapi kita ingin menyemai itu bahwa humanisasi adalah memanusiakan manusia, mengangkat harkat martabat kemanusiaan. Jadi kalau ada manusia, ya, melakukan penjajahan terhadap manusia lainnya, bangsa melakukan penjajahan terhadap bangsa lainnya, maka Muhammadiyah hadir, UHAMKA hadir di depan untuk membantu menyadarkannya, ya, membantu menolongnya. Seperti yang kemarin, ya kan, kita mau aksi bela Palestina, ya, itu kan bagian dari humanisasi. Ada saudara-saudara kita di belahan dunia lain mengalami genosid, ya kan, atas bangsa terhadap bangsa lainnya, maka kita hadir. Itulah wujud dari humanisasi, ya, gitu. Liberasi, pembebasan. Pembebasan dari apa? Itu tadi, pembebasan dari kebodohan. Kalau kita bodoh, ya gampang dibodohi, ya kan? Gitu loh. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Indonesia ketika dikolonis oleh Belanda tidak tahu bahwa Indonesia dijajah, gitu loh. Hanya kalangan cerdas dan tercerahkan saja yang menyadari bahwa kita dijajah. Today, hari ini pun demikian. Orang-orang yang menyadari kita merdeka, apa benar kita merdeka? Ya kan? Apa kita benar menentukan nasib bangsa kita sendiri, ya kan? Apa kita diatur oleh bangsa-bangsa lain? Nah, ini kan butuh generasi muda yang cerdas dan tercerahkan. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu tadi transendensi, ya. Transendensi udah pasti, ya, yang kecerdasan spiritual itu adalah bagian dari transendensi, ya. Melampaui, jadi pengetahuan kita itu melampaui. Ada kesadaran noumena, kesadaran yang lebih tinggi, gitu ya. Bahwa kita ini sebenarnya hidup, ya, bagian dari kekuasaan yang maha kuasa, gitu. Kita nggak boleh berubah menjadi yang berkuasa. Jadi ada yang maha ada, kita ini yang pengada saja, gitu. Yang maha ada ya Allah, gitu. Jadi jangan terlalu sombong kita hidup di dunia ini bahwa kita bisa menciptakan teknologi yang super. Karena begini, Mas, teknologi itu akan melakukan metamorfosis, ya. Ini analisis sebenarnya dari Noah Harari bahwa hari ini teknologi itu baru menjadi kuman yang nanti ke depan akan menjadi Tyrannosaurus Rex yang menguasai umat manusia, gitu. Dia bisa berpikir independen, mengatur kehidupan manusia. Ya, hari ini kita bisa lihat anak-anak kita kalau lepas dari HP seperti ada yang hilang, ya kan? Kayak kita dikendalikan oleh HP kita, itu kan tanda-tanda. Nah, makanya harapan kita bahwa dengan pendidikan profetik ini kita menjaga generasi masa depan kita untuk tetap membumi, ya kan, gitu loh. Ya, membumi artinya
dunia ini ya kita harus lihat bagaimana matahari terbit dan terbenam, melihat alam semesta ini ya kan, jangan hanya duduk dalam ruangan dan dalam dunia artificial intelligence. Betul. Tadaburi ya, itu kan kecerdasan buatan yang dibuat akhirnya terlena manusia, tidak melihat bahwa kerusakan lingkungan luar biasa di sana ya kan. Dehumanisasi terjadi di sana ya kan. Kita nggak peduli, asik dengan laptop kita, asik dengan dunia digital kita, kemanusiaan kita hilang. Nah, harapan kami seperti itu ke depan, UHAMKA itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mencerdaskan dan mencerahkan. Nah, sehingga di 2045 kita bisa menatap masa depan yang lebih cerah. Dari rahim Muhammadiyah, rahim UHAMKA ini melahirkan generasi-generasi tetap punya keimanan, ketakwaan, cerdas dan tercerahkan. Masya Allah. Terima kasih Pak Heri. Ini terakhir nih Pak Heri untuk tentu mengajak masyarakat dan juga konstitusivitas akademik untuk saling menguatkan ikhtiar kita untuk menjadi tadi agen-agen yang berpendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan. Terlebih kita punya PR besar di 2045 agar betul-betul menjadikan Indonesia emas di 2045 dan kedepannya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Ihsan. 12 program studi ini menawarkan 12 program studi ini menawarkan berbagai kesempatan kepada calon-calon mahasiswa untuk belajar, ya, bergabung, ya, mengikuti perkuliahan-perkuliahan dirancang ya untuk mempersiapkan generasi di masa depan. Ya, artinya rumpun IPS misalnya sejarah, geografi, ekonomi memiliki Center of Excellence, pusat apa yang disebut juga dengan pusat kreativitas dan inovasi program studi. Demikian juga di rumpun IPA, matematika, fisika, biologi juga punya Center of Excellence ya. Dan juga rumpun bahasa ya, punya Center of Excellence. Nah, ini adalah nilai tambah yang kita masukkan dalam kurikulum ya di FKIP UHAMKA sehingga tidak hanya menjadi guru profesional tetapi juga menjadi disebut juga entrepreneur muda di masa depan, kemudian menjadi researcher muda ya yang menjadi bekal di kemudian hari agar bisa menapaki kehidupan di masa depan. Itulah nilai tambah dari 12 program studi ini, di samping sebagai melahirkan guru profesional ya juga memiliki keterampilan skill yang dibutuhkan di era disruption ini, di era masa depan ini ya. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Heri atas perspektif dan juga catatan-catatan disampaikan, termasuk imbauan tadi menjadi penguatan tentunya untuk kita bisa bergandeng tangan dan juga hadir bersama UHAMKA tentunya khususnya FKIP UHAMKA dengan 12 prodinya kita menjadi jembatan untuk meraih pendidikan dan yang cerdaskan dan mencerahkan, tentunya sesuai dengan tema kita menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih Pak Heri atas waktunya, dan pemirsa demikian diskusi kita bersama Pak Heri Naredi, Wakil Dekan 3 FKIP UHAMKA dengan tema kita membangun pendidikan cerdas dan yang mencerdaskan dan mencerahkan menuju Indonesia Emas 2045. Terus saksikan tema-tema menarik lainnya dalam Teras UHAMKA dan bersama narasumber-narasumber kita yang lainnya. Saya Samarsa dan juga Pak Heri dan juga segenap kru yang bertugas undur diri. Bila fisabilillah fastabiqul khairat, nasrullah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.